Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial CRUD database menggunakan PHP dan MySQL. Nah, teman-teman, jadi video sebelumnya kita sudah membahas tentang ini. Satu, input data, yang kedua read atau membaca data atau menampilkan data ya. Nah, pada tutorial sekarang kita akan mencoba gimana caranya mencari data. Nah, cara mencari data. Oke, langsung aja. Kita memerlukan dua buah file. Pertama namanya formcari.php, yang kedua adalah prosescari.php. Oke, kita ke Visual Studio. Kemudian di sini kita bikin file baru ya. Namanya apa tadi? Formcari.php, ya gitu ya. Oke, formnya saya lihat dari ini aja, form PHP. Oke, saya copy paste. Kemudian di sini kita rubah actionnya ya. Oh, bukan action, bukan cuma action ya. Ini rubah semuanya kayaknya. Rubah sebagian besar deh. Oke, kehapus. Oke. Actionnya rubah menjadi proses cari.php, metodenya post, kemudian di sini username-nya menjadi username-nya itu cari, kemudian di sini input type text, di sini cari, name-nya cari, kemudian di sini seperti ini, dan ini seperti ini. Gitu ya. Save. Tampilannya kira-kira bagaimana? Oke, kita lihat ya. Buku tamu, terus di sini apa? Form cari PHP. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Tapi kalau kita klik belum bisa ya. Oke. Ini kita mencari data. Formnya sudah selesai, maka kita bikin proses carinya ya. Copy aja nama actionnya atau nama filenya, new file, paste, save. Kemudian di sini kita bikin coding seperti ini. Include koneksi.php, kemudian titik koma. Nah, cara nyari data itu seperti apa? Mencari data itu, pertama kita harus mengakses atau menampilkan data. Mengakses data ya. Kita akses datanya. Data yang pengen dicari itu ya apa? Oke, kita form cari kita close dulu, kemudian form PHP kita close. Kita ini dulu, kita harus di file sebelumnya kita harus pertama-tama mengambil data ya, mengambil data yang kita lalukan pada form cari. Nah, pada form cari ini kan kita membuat sebuah text field dengan nama cari. Nah, ketika kita simpan datanya, kita sematkan di formulir cari ini, terus kita lanjutkan atau teruskan atau kita kirim ke proses cari. Nah, data tersebut harus kita ambil dulu dengan menggunakan variabel ini. Samakan aja. Oke, di sini, nah sini cari ya, sesuaikan dengan name-nya. Save. Sudah dapat nilai dari formulirnya, baru kita bisa mencari data di database atau mengakses database-nya. Oke, kita akses datanya dengan seperti ini, dengan cara seperti ini. Bedanya dengan menampilkan data itu, kalau menampilkan data itu ya select bintang from ya. Kalau mencari data itu select bintang from TB buku tamu, where, ada where-nya. Where kita pengen mencarinya berdasarkan apa? Berdasarkan username atau berdasarkan ID buku tamu atau email atau berdasarkan password. Nggak mungkin kalau password ya. Kita cari aja berdasarkan name dulu, berdasarkan username. Oke, username itu sesuai dengan ini ya, field di database username. Oke, berdasarkan username. Kemudian kalau datanya ditemukan, if data ditemukan tuh gimana sih ininya, logikanya? Nah, pakai ini, if
bla bla bla. Nah, jika data ditemukan, maka tampilkan datanya. Nampilin datanya dalam bentuk gimana sih? Copy aja dari yang sebelumnya ya. Dari ini, menampilkan semua data. Menampilkan semua data ya. Menampilkan data. Oh ini. Sorry. Menampilkan semua data. Oke. Kenapa menampilkan semua data, enggak menampilkan satu data? Nah, masalahnya adalah nama orang itu kan bisa sama ya. Bisa jadi dalam sebuah kelompok tertentu ada nama yang sama. Artinya kalau sistem menemukan nama yang sama, maka harus ditampilkan juga kan nama-nama tersebut. Bukan cuma satu orang, tampilkan juga data dengan nama yang sama lainnya. Oke, paste. Kita rapikan dulu ya. Untuk merapikan ini kalau nggak salah ada codingnya ya. Edit appearance ada nggak ya? Nggak ada, masa nggak ada. Alt F mungkin ya. Alt F bukan. Control Alt F nggak bisa. Control F nggak bisa ya. Aduh, saya lupa caranya. Manual aja ya. Oke. Nah, seperti ini. Kita save aja. Oke, kita reload dulu yang ini. Kemudian kita cari dengan nama Benny Rahman Hakim ya. Nama Benny Rahman Hakim, paste, simpan. Kok simpan? Harusnya cari ya. Oh ya, ini salah. Sama dengan $cari. Nah, petik. Nah, di sini juga ada petik ya. Save, salah tadi. Kembali, reload. Oke, simpan. Nah, ini masih salah. Coba name cari type text, proses cari, benar ya. Simpan ini kasih jadi cari aja deh. Oh ya, cari ini juga nggak usah ya. Nggak usah. Nah, seperti ini aja ya. Oke, proses carinya select bintang from TB buku tamu, where username sama dengan cari. Oke, if data MySQL. Salah ya, harusnya ini. Salah. Di sini harus ada jumlah data. MySQL 6 rows. MySQL ya. Oh ya, ini salah teman-teman. Oke, maaf ya. Oke, di sini harusnya data. Kemudian ini tadi saya cut ya, paste aja. Titik koma, save. Kira-kira bisa nggak? Belum tampil. Apa yang salah? Apa ininya salah? Oke, where buku tamu sama dengan. Oke, yang salahnya tuh apakah dia harus ada ini? Result will given in line 8 ya. Select bintang from TB buku tamu. Where username
Coba pakai like, bisa nggak? Saya harus cari bantuan ini. Oke, sebentar ya. PHP. Oke. Where username sama dengan $post cari. Tapi kok salah ya? Where username. Ini kan sudah benar username ya. Username. Aduh. Oke, coba kita lihat aja deh. Where. Nah, where ini caranya yang prosedural. Where sama dengan sini sama dengan ya. Coba kita ini lagi deh, Benny ya deh. Benny bisa nggak? Nah, ada ya. Artinya apa? Artinya kita harus gini. Nah, username dengan nama Benny itu harusnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2 ya, ada 2 ya, karena ini Benny RH, ini Benny RH, ini Benny Rahman Hakim. Harusnya nampil 2 ya. Kenapa cuma nampilnya 1? Harusnya itu muncul di sini 2. While data echo seharusnya muncul 2. Select bintang. SQL error. Oke. Saya cari dulu ya. Saya cari di proses cari. Oke, proses cari. Oke. Oke, kenapa di sini select bintang from TP buku tamu where username sama dengan cari MySQL query terus masuk SQL. Harusnya udah bener ya. Oke, kita coba lagi deh. Cari, kemudian kalau di sini Benny Rahman Hakim nampil nggak? Nah, nggak nampil ya. Kenapa begitu? Saya tuh bingung juga. Oke. Padahal datanya sudah sama ya. Oke, coba saya lihat ini deh. Ya, kalau teman-teman kesulitan, nah di sini nih kita gunakan referensi yang terpercaya ya. PHP like. Jadi dengan kita menggunakan referensi terpercaya ini kita bisa meminimalkan kesulitan. Oke, sebentar dulu. Oke, di sini where username like persennya, di sini ada persen, di sini ada persen. Save dulu deh, coba kita cari. Kalau Benny aja. Oke. Nah, ini fungsi dari like. Jadi kalau kita menggunakan sama dengan biasa, cuma ada satu data yang tampil, yaitu data yang harusnya ada 2 data yang tampil ya, yaitu data dengan username Benny saja. Nah, sementara kalau di database kita itu ada data yang mengandung Benny tapi nama lengkapnya itu ada Rahman Hakimnya, harusnya dia juga nampil. Nah, makanya kita di sini menggunakan like, jangan pakai sama dengan username like nih, like artinya gini. Perintah ini adalah tampilkan data dari tabel buku tamu yang mana username-nya itu mirip dengan cari ini, mirip dengan Benny. Nah, mirip dengan Benny kan ada banyak ya. Kalau di sini Rahman bisa nggak?
Oke, nggak ada. Saya tuh heran kok bisa yang ini nggak ada nampil gitu ya. Harusnya dia nampil juga. Benny. Atau saya salah ini, salah. Harusnya ini nampil juga ya. Benny. Nggak tahu deh. Oke, yang penting cara mencari data itu ya seperti ini ya. Kalau nanti misalkan ada kesalahan itu ya teman-teman bisa ini aja. Bisa oke. Oke. Gimana kalau ini kita save seperti ini ya. Oke, salah ya. Pakai persen ya, pakai persen like. Nah, teman-teman bisa cari referensi mengenai penggunaan like ini di w3school.com. Ini banyak sekali banyak sekali variasi untuk instruksi ini. Teman-teman bisa cari sendiri aja deh, pahami sendiri. Kemudian ini kenapa nggak muncul Benny Rahman Hakimnya, saya kurang tahu ya. Entah itu karena error di sistem atau bagaimana, saya kurang tahu. Yang jelas sistem kita secara keseluruhan sudah berhasil menampilkan data yang kita inginkan, yaitu data kalau kita cari namanya Benny, harusnya datanya berhasil muncul semua yang namanya Benny kecuali data pertama. Oke, kira-kira gitu ya. Gimana kalau kita mau mencari data dengan berdasarkan email? Nah, berarti email di sini ya, where email. Kalau tadi kan where username. Oke, kalau emailnya adalah Benny RH. Oke, paste bennyrh@gmail.com. Nggak muncul ya, entah mengapa data pertama ini nggak muncul. Coba kalau kita tampilin data kedua, Benny RH ini RH2 ya, RH2 harusnya dia nggak muncul juga. Kok nggak muncul lagi? Select bintang front where email like. Coba kita coba lagi. Oh, nggak bisa ya, emang nggak bisa kayaknya. Atau saya salah di sini mungkin. Ya. Oke, coba saya hapus dulu. Datanya berdasarkan username SQLi. Oh, di sini ada dua. Oke, sorry. Nah, salah ya. Tadi ini MySQL fetch array-nya ada dua. Salah, harusnya yang tadi kita hapus saja. Kemudian coba deh Benny Rahman Hakim. Nah, muncul ya. Karena tadi nggak boleh ada dua data MySQL fetch array dalam satu file. Kalau pengen ada dua gimana? Berarti variabelnya harus dibedakan. Kalau yang tadi pakai data ya. Kalau pengen ditambah satu lagi bisa data 2, data 3 atau nama variabel yang lainnya gitu. Oke. Kemudian kalau berdasarkan email tadi seperti ini. Save emailnya tadi apa? bennyrh@gmail.com dulu ya. Nah, jadi dia menampilkan berdasarkan email. Oke, sudah berhasil. Terus gimana kalau datanya nggak ditemukan? Kalau datanya nggak ditemukan, ya nggak muncul apa-apa ya. Bisa nggak Pak kalau nggak ada datanya kita kasih notifikasi data tidak ditemukan? Bisa aja. Nah, bisa aja. Caranya gimana?
caranya, sorry, tadi harus ada ini, harus ada ini sebenarnya. Aduh, apa sih, MySQL 6 rows ya, harus lebih dari kalau ini logikanya gini ya. Kalau data ditemukan tuh artinya kan jumlah datanya lebih dari satu ya, baik dia satu data, dua data, itu tetap artinya data itu ditemukan, artinya lebih dari satu. If MySQL 6 rows, kalau data yang ditemukan itu lebih dari satu, maka tampilkan datanya. Nah, else, tapi kalau datanya tidak ditemukan, artinya 0, maka di sini tampilkan data tidak ditemukan. Nah, seperti itu ya. Save. Coba kita kesini lagi, cari. Nah, di sini unexpected line 30, sorry, titik komanya nggak ada. Oke, reload. MySQL 6 rows, salah, ini $SQL, sorry $SQL gitu ya, karena dia harus ini. Oke. Nah, data tidak ditemukan, artinya kan gini, jika MySQL 6 rows ini adalah mencari jumlah data yang mengandung nama Benny ya. Kalau di sini kita masukkan Benny, artinya kan ada 5 data tuh. Nah, artinya 5 kan lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 true kan? True berarti dia tampilin datanya. Tapi kalau false, nggak mungkin false ya. Tapi misalkan kita mencari dengan nama yang acak tadi, kita cari ada nggak di database-nya, ya nggak ada, artinya kan dia jumlah datanya 0. 0 itu apakah lebih dari 0? Ya enggak. 0 itu sama dengan 0 atau kurang, sama dengan atau kurang dari 0 bahasanya ya. Nah, maka di sini dia akan menuju instruksi false ini dan kemudian menampilkan data tidak ditemukan. Gimana kalau mau cari lagi? Href sama dengan form cari.php, cari lagi. Oke, kita balik, reload ya. Nah, cari lagi. Nah, maka dia akan cari, dia akan tampil form cari PHP lagi. Nah, teman-teman, kira-kira gitu untuk pencarian ini. Maaf ya agak panjang dan agak berbelit-belit, tadi banyak error juga, saya nggak tahu bakal errornya seperti itu, maksudnya kepanjangan, jadi mohon dimaafkan. Kita jumpa lagi di video tutorial berikutnya, yaitu tentang hapus data ya. Hapus data dulu baru nanti edit data. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.